Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat beribadah dalam kebaktian Minggu Online GKI Kelapa Cengkir. Warta lisan yang perlu diperhatikan sebagai berikut. Setelah diwartakan selama 3 hari Minggu berturut-turut dan ternyata tidak ada keberatan yang sah dari jemaat, maka dalam kebaktian Paskah 3 hari ini, Minggu tanggal 18 April 2021 dilaksanakan pelayanan baptisan kudus dewasa atas diri Saudara Edwin Widianto dan CD pengakuan percaya atas diri Saudara Jonathan Mahendra. Demikian warta lisan yang dapat kami sampaikan. Kami sangat mengharapkan saudara sekalian dapat turut serta di dalam kegiatan yang dapat dibaca pada warta jemaat. Kebaktian Minggu Paskah 3 pada hari ini, tanggal 18 April 2021, dilayani oleh Pendeta Winner Pananjaya dengan tema Pertobatan dan Pengampunan Bukan Cuma Wacana. Kebaktian kita berlangsung di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Saudaraku, saat ini kita masuki di minggu ketiga Paskah dengan tema Pertobatan dan Pengampunan Bukan Cuma Wacana. Kebangkitan Kristus merupakan sebuah kenyataan yang juga mampu menghasilkan pertobatan dan juga pengampunan. Nas pembuka saudaraku 1 Yohanes 3 ayat yang ke-18. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Mari saat ini dengan segenap kerendahan hati kita mengakui di hadapan Tuhan dosa dan kesalahan kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, saat ini kami datang ke hadirat-Mu. Pengakuan kami merupakan langkah awal kami menuju pertobatan. Kami bersyukur buat kesempatan pada hari ini. Kami dapat mengakui setiap kesalahan yang terkadang melukai orang-orang di sekitar kami. Perbuatan kami yang terkadang mengecewakan. Perkataan kami. Ya Bapa, kami mau mengakuinya di hadapan-Mu.
Kami bersyukur Tuhan karena Engkau mendengarnya. Engkau yang menerima diri kami seutuhnya termasuk dosa dan kesalahan kami. Maka saat ini Roh Kudus tuntunlah kami, supaya kami tidak hanya berhenti pada pengakuan kami, tapi juga kami mewujudkan pertobatan kami secara nyata. Bimbinglah kami ya Tuhan, seturut dengan kehendak-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Suaramu ku dengar memanggil diriku, supaya ku di Golgota dibasuh darah-Mu. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darah-Mu kudus sucikan diriku. Kau panggil diriku supaya ku kenal iman harapan yang teguh dan kasih-Mu kekal. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darah-Mu kudus sucikan diriku. Kepada kita yang telah mengaku dosa dengan segenap hati, dengarlah berita anugerah dari Yoel 2 ayat 32. Demikian. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan, sebab di Gunung Sion dan di Yerusalem akan ada keselamatan. Seperti yang telah difirmankan Tuhan, dan setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang yang terlepas. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Ku diberi belas kasihan, walau tak layak hatiku. Tadi ku angguk kini heran, Tuhan besarlah rahmat-Mu. Kidung imanku bergema, rahmat-Mu sungguh mulia. Kidung imanku bergema, rahmat-Mu sungguh mulia. Ini tetap pengakuanku, jikalau orang ingin tahu, hanya berkat pengasihan-Mu, rukunlah aku dan Engkau. Ku merendahkan diriku, dan ku agungkan rahmat-Mu. Ku merendahkan diriku, dan ku agungkan rahmat-Mu.
Saat ini saudaraku, marilah kita siapkan hati kita sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, sabdamu ku dengar ya Bapa. Kami yang merindukan akan firman-Mu, kami yang merindukan Engkau berkata-kata bagi kami Tuhan. Kami yang rindu dikuatkan, kami yang rindu Tuhan untuk terus dimotivasi supaya hidup kami juga mengalami perubahan yang nyata. Maka biarlah Roh Kudus juga ikut menuntun kami supaya firman Tuhan ini tidak berlalu, namun juga kami dapat lakukan dan dapat dirasakan bagi orang-orang di sekitar kami. Biarlah kebangkitan-Mu juga menjadi inspirasi kami ya Tuhan. Dan biarlah kebangkitan-Mu juga menggerakkan hati kami untuk berubah, untuk menjadi lebih baik. Maka saat ini biarlah kami dapat diteguhkan dan juga Roh Kudus yang akan terus menyertai dan membimbing kami. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab menurut Lukas 24 ayat 36 hingga yang ke-48. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Shalom, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Setahun lebih kita tidak beribadah on-site, berjumpa secara nyata bersama dengan saudara-saudara kita di GKI Kelapa Cengkir. Dan menurut saya ketidakhadiran secara nyata itu memang tidak mudah. Mungkin saudara-saudara tidak bisa merasakan suasana beribadah bersama-sama
tidak bisa bertemu dengan saudara-saudara yang lain, jemaat yang lain. Karena kita mungkin beribadah di rumah masing-masing dengan jumlah yang terbatas. Beda rasanya beribadah di rumah dengan di gereja. Terlebih mungkin momen-momen seperti salam damai, di saat kita meninggalkan kursi kita dan bersalaman dengan saudara-saudara kita yang lain, bahkan ada yang baru pertama kali kita jumpai. Momen di mana terkadang saya meminta saudara-saudara untuk saling mendoakan di bagian doa syafaat. Momen di saat kita selesai ibadah lalu nongkrong sambil makan bersama dan ngobrol ngalor ngidul. Saya juga merasakan hal itu, saudaraku, di saat memimpin sebuah ibadah, menyampaikan firman. Menatap mata Anda itu sangat berbeda sekali dengan menatap mata kamera, saudaraku. Dalam sebuah ibadah, saat saya melihat wajah Anda, saya bisa merasakan energinya, saya bisa merasakan antusiasnya. Dan itu yang terasa menurut saya sangat hilang, tidak dapat dirasakan dalam ibadah online ini. Kita merindukan hal yang nyata, tapi kita tetap bisa bersyukur dan puji Tuhan karena baptisan kudus dan juga sidi pada hari ini dilaksanakan secara nyata. Meskipun melalui ibadah online, tapi baptisan dan sidinya itu nyata, bukan virtual. Kita tentu lebih suka, saudaraku, yang nyata daripada yang fiksi atau yang animasi. Bahkan kalau Anda suka nonton film-film yang menggunakan teknologi animasi, atau Anda suka main game yang menggunakan teknologi animasi, tahun demi tahun makin maju, animasinya itu makin mendekati kenyataan. Yang animasi saja berusaha mendekati kenyataan itu. Tapi ada hal yang ironis, saudaraku, kita suka hal yang nyata, yang realistis. Tapi terkadang manusia justru lari dari kenyataan hidup. Ironis, bukan? Tapi itulah yang juga terjadi bagi para murid waktu itu yang lari dari kenyataan. Lari dari kenyataan bahwa Yesus sudah bangkit. Lari dari kenyataan bahwa Yesus adalah Mesias yang ternyata mati di atas kayu salib. Mereka memutuskan untuk bersembunyi. Mereka merasakan duka cita, juga sekaligus ketakutan. Kita lihat, bukankah kehidupan kita juga terkadang lari dari kenyataan itu? Mungkin karena masalah, mungkin karena kita dikejar-kejar penagih hutang. Mungkin juga kita melihat beberapa waktu ini saham yang terus merosot. Kenyataan yang terkadang tidak bisa kita terima. Kita tidak siap untuk menghadapi kenyataan yang ada. Sehingga rasa-rasanya pingin pergi, pengen meninggalkan, atau bahkan memutuskan untuk bunuh diri. Saudaraku, Yesus yang bangkit adalah Yesus yang nyata. Bukan hanya sekedar rohnya yang bangkit, tapi keseluruhan diri Yesus mengalami kebangkitan. Maka Yesus yang menyatakan diri secara nyata, hadir secara nyata di tengah para murid pada waktu itu, dan dia mengucapkan salam damai. Itu pun masih diragukan. Padahal ini bukanlah pernyataan Yesus yang pertama kali.
Yesus sudah pernah menyatakan kebangkitannya bagi murid yang lain, bagi perjalanan Kleopas ke Emmaus. Yesus sudah pernah menyatakan, Kleopas juga memberitakan kebangkitan Yesus. Tapi saat Yesus hadir di tengah para murid pada waktu itu, masih muncul keraguan itu, saudara-saudara. Para murid membutuhkan bukti yang lebih nyata, yang lebih real. Dan nampaknya memang itu membuktikan bahwa kesaksian dari Kleopas nggak cukup, saudaraku. Dan Yesus juga tidak lantas tinggal diam. Yesus dengan segera membuktikan kehadirannya, kebangkitannya secara nyata. Pertama dengan menunjukkan bekas lukanya, saudaraku. Lalu kedua, dia meminta sepotong ikan untuk dimakan di hadapan mereka. Supaya mereka yakin dan percaya bahwa memang benar ini adalah Yesus yang bangkit secara nyata, secara menyeluruh. Kalau pendeta Yoas mengatakan kebangkitan Yesus adalah kebangkitan total. Tapi memang tidak mudah, saudaraku. Karena kebangkitan semacam ini bagi para murid, bahkan bagi orang Yahudi, adalah hal yang baru bagi mereka. Tidak pernah ada di dalam mindset orang Yahudi bahwa akan ada kehidupan setelah kematian atau kebangkitan setelah kematian. Tidak ada di dalam pengetahuan mereka, tidak ada di dalam mindset mereka. Sehingga itu mengejutkan, sehingga itu adalah hal yang tidak lazim. Ditambah lagi mereka ada di dalam suasana duka cita, saudaraku. Sedang merenung, sedang bersedih, kehilangan, kecewa, takut, melihat penampakan. Menurut saya memang wajar jika para murid tidak lantas langsung percaya. Kalau kita menyelami perasaan para murid, kayaknya memang butuh proses untuk benar-benar meyakini kebangkitan Yesus itu, saudaraku. Nah, saudaraku, kadang kita juga seperti itu. Terkadang kita membutuhkan bukti yang real. Apalagi zaman sekarang, kata orang saja itu tidaklah cukup. Harus ada faktanya, harus dibuktikan, bukan lagi berita hoaks. Bahkan dari pesan-pesan WhatsApp yang kita dapatkan, kita juga perlu hati-hati, saudaraku, meskipun di situ ditulis menurut para ahli, para ahlinya ini siapa? Perlu dikonfirmasi, apakah betul berita ini memang benar atau berita hoaks. Tidak mudah, saudaraku, di zaman sekarang bahkan harus membutuhkan video misalnya. Ada bukti videonya baru percaya. Memang tidak mudah dan kita membutuhkan yang namanya bukti nyata. Bukti nyata itu adalah hal yang penting, saudaraku. Apakah kita mengimani juga kebangkitan Yesus Kristus? Atau sampai hari ini kita masih berusaha mencari bukti dari kebangkitan Yesus Kristus itu, saudaraku? Padahal di Alkitab kita sudah terpampang jelas. Dan apa yang ada di Alkitab kita juga berdasarkan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian orang banyak, saudaraku. Nah, saudaraku, sejauh apa kita berusaha mengungkapkan kenyataan-kenyataan, mencari bukti-bukti yang ada. Namun kalau kita lihat kembali peristiwa ini dan kisah ini, saudaraku, setelah kenyataan kebangkitan itu terungkap, Yesus menyatakan diri dan bukan lagi dipandang sebagai wacana, barulah para murid mengalami perubahan. Kalau Bapak Ibu mengikuti yang namanya Petrus, pada waktu Yesus ditangkap, Petrus mengalami bagaimana dia menyangkal. Pada waktu situasi yang genting itu, Petrus meninggalkan Yesus. Tapi kita melihat, saudaraku,
perjalanan Petrus setelah mengalami pengalaman yang nyata dari Yesus yang bangkit. Petrus mengalami pertobatan dan mengimani dengan penuh Yesus yang sudah bangkit. Bahkan kalau kita ikuti di Kisah Para Rasul, saudaraku, bagaimana Petrus yang akhirnya dengan berani memberitakan Injil kebangkitan Kristus, berkhotbah di Serambi Salomo di hadapan banyak orang, dan ada juga para pemuka agama di sana. Petrus yang tiba-tiba berbalik kembali kepada jati dirinya yang berani, meskipun sempat takut, menyangkal, dan ragu-ragu. Dari sini saudaraku kita belajar bahwa pengalaman yang nyata ternyata bisa menghasilkan pertobatan. Saya percaya setiap kita yang mengalami pengalaman iman dalam kehidupannya, itu mengalami perubahan hidup juga, saudaraku. Dan pengalaman yang nyata terkadang akhirnya menyadarkan kita selama ini bahwa kita salah, bahwa apa yang kita pilih mungkin tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, bahwa ternyata selama ini yang kita lakukan adalah dosa, dan terkadang pengalaman itu yang mendidik kita. Beberapa waktu ini, saudaraku, saya diminta oleh penabur untuk memberikan kesaksian tentang perjalanan iman saya bersama dengan Emiko, anak saya, yang pada waktu itu lahir prematur. Dan saya mengatakan, saudaraku, berkhotbah tentang beriman itu mudah. Tapi di saat benar-benar mengalaminya, pergumulan iman itu ternyata sungguh sangat tidak mudah, saudaraku. Memang kalau berwacana itu mudah. Mengatakan atau kita membaca teori-teori yang ada, mungkin itu hal yang mudah dicerna dengan otak. Tapi saat kita mengalami pengalamannya, mengalami realita dan kenyataannya, saudaraku, dan disitulah kita merasakan terkadang ada keraguan, terkadang kita naik turun, terkadang kita takut. Bahkan kita mungkin mengalami stres dan tekanan yang cukup tinggi di dalam kehidupan ini. Namun dari titik itulah, titik kenyataan itulah menghasilkan perubahan di dalam hidup kita. Entah iman kita atau bahkan kita tergerak untuk melakukan pertobatan. Terkadang pengalaman itu buruk juga kita rasakan. Terkadang pengalaman itu bikin kita kapok. Ya, jadi biasanya orang Jawa kalau sudah seseorang mendapatkan pengalaman yang pahit mengatakan kapokmu kapan gitu ya. Jadi kapan kapok gitu ya. Merasakan betul pengalaman itu sehingga akhirnya dia sadar, gitu maksudnya, saudaraku. Kita lihat, saudaraku, bagaimana ternyata pengalaman yang nyata, kebangkitan Yesus yang nyata itu mampu menghasilkan pertobatan. Tentu saya berharap kita semua juga mengalami pertobatan itu. Saya percaya saudara-saudara kita yang memutuskan untuk CD dan juga baptis dewasa ini mengalami pengalaman iman yang nyata, sehingga memutuskan untuk melakukan CD atau baptis dewasa. Ada titik-titik pertobatan. Wah Kak, selama ini saya menjalani hidup seperti ini. Namun pada satu momen saya merasakan Yesus yang hadir secara nyata. Maka saya memutuskan untuk CD, untuk menjalani yang namanya baptis dewasa. Dalam teks kita, saudaraku, ada hal yang unik juga yang dapat kita perhatikan. Bagaimana respon Yesus terhadap para murid yang rada ragu-ragu tadi, saudaraku. Kalau kita melihat dari kacamata ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang menerapkan teori politik of holiness, maka seharusnya orang-orang seperti para murid ini patutnya disingkirkan. Kok kamu tidak mudah percaya?
Karena itu yang dilakukan oleh para ahli Taurat dan orang-orang Farisi, saudaraku. Mereka yang dengan tekun dan sempurna menjalankan hukum Taurat, lalu dengan mudah memberikan label kepada orang-orang yang tidak setia terhadap hukum Taurat. Dan mereka dengan mudah disingkirkan dari lingkaran persahabatan, lingkaran hubungan dan relasi. Terbuang dari komunitasnya karena dianggap merusak yang namanya kekudusan. Politic of holiness. Saya nggak tahu apakah kita dalam bergereja selama ini juga merasakan hal itu. Di saat dalam bagian dari persekutuan kita melakukan sebuah kesalahan dan itu diketahui oleh saudara kita, apakah lantas kita dikucilkan, disingkirkan, dibuang? Kita dianggap seperti aib di dalam sebuah komunitas Kristen yang kita hidupi. Sebaliknya, Yesus menerapkan politic of compassion, saudaraku. Para murid yang tidak percaya tidak lantas dihukum oleh Yesus. Yesus tidak marah terhadap mereka karena mereka kok nggak ngerti-ngerti. Dulu sudah sempat diberitakan soal kebangkitan ini, sekarang terjadi beneran, kenapa kok nggak percaya? Yesus tidak lantas memberikan hukuman atau murka bagi mereka, tetapi justru menerima mereka. Para murid dirangkul. Mereka diundang untuk bertobat dan juga diampuni setiap kesalahan dan dosanya. Oleh karena itu menurut saya perubahan Petrus yang menjadi berani karena dia merasakan sentuhan Yesus yang nyata itu, saudaraku. Penerimaan itu, pengampunan itu. Dan saya percaya Petrus juga bertobat dari sikap-sikapnya yang dulu lari, kabur, menyangkal. Akhirnya dengan penuh keberanian mau memberitakan Injil itu, saudaraku. Yesus yang merengkuh kita, yang lemah, yang berdosa ini, yang terkadang masih tergagap-gagap untuk mengimani Tuhan di dalam kehidupan yang nyata kita. Ternyata yang Yesus lakukan adalah justru menerima dan terus berupaya memproses diri kita untuk lebih baik. Saudaraku, sebelum Yesus mengalami kematian dan kebangkitan, pola kehidupan manusia itu seperti spiral kejahatan dosa yang cenderung menurun. Semakin ke bawah, semakin terpuruk dalam dosa. Nah, saat Yesus sudah mati dan bangkit bagi kita, saudaraku, anugerah Tuhan sudah kita terima, terang Kristus bersama dengan kita, maka pola hidupnya kebalik, saudaraku. Semakin berproses ke atas, semakin mendekati kepada terang Kristus. Dan dalam pola spiral memang tidak langsung. Kita kadang jatuh, namun kita berusaha semakin lebih baik. Pada satu titik kita sempat jatuh lagi, tapi kita berusaha lagi memperbaikinya dan bangkit kembali. Sampai pada akhirnya kita mampu mengalahkan, kita mampu menguasai diri kita dan mengalahkan dosa dan kebiasaan buruk kita, saudaraku. Maka saya percaya, saudaraku, yang namanya pengampunan Yesus itu nyata. Kita saat ini yang juga sudah diampuni, sudah ditebus dosanya, itu adalah hal yang nyata. Yesus bahkan melakukan itu secara nyata di atas kayu salib, saudaraku. Maka marilah kita juga belajar. Kalau kita bicara pertobatan dan pengampunan, maka ini berarti saling. Kalau kita mengaku untuk bertobat di hadapan sesama kita, maka dalam relasi kita juga mau secara nyata memberikan pengampunan itu. Tidak cuman, oh ya saya maafkan, tapi tunggu ya kapan nanti ada kesempatan saya balas. Kita benar-benar dengan tulus,
seharusnya mengampuni dan menerima maaf itu. Tidak ada lagi rasa kecewa, tidak ada lagi rasa dendam di dalam diri. Tentu tidak mudah dan tentu membutuhkan pertolongan dari Tuhan dan Roh Kudus supaya dapat terus bisa memberikan kedamaian di dalam hati yang sempat terluka, sempat dikecewakan ini. Maka saat ini di Minggu Paskah ketiga ini, saudaraku, saya mengajak kita semua, mari, action speak louder than words. Perbuatan kita itu akan lebih terasa daripada sekedar perkataan kita. Dari sekedar cuman wacana kita, mari kita bergerak, kita lakukan, kita wujudkan secara nyata. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saat ini akan dilayankan baptisan kudus bagi saudara-saudara yang telah menyatakan imannya untuk dibaptiskan sesuai dengan titah Tuhan Yesus Kristus dalam Injil Matius 28 ayat 19 hingga 20a. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Baptisan kudus adalah tanda dan materai yang kelihatan atas perjanjian kekal yang diikat Allah dengan umatnya dan yang menjadikan kita anak-anak Allah untuk memberikan suatu kehidupan baru yang bersih dari dosa dengan mempersatukan kita dalam kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Melalui baptisan kudus kita dipersatukan dengan tubuh Kristus, yaitu gereja yang kudus dan am. Saat ini akan dilayankan juga pengakuan percaya bagi saudara-saudara yang pada waktu anak-anak telah menerima sakramen baptisan kudus. Melalui pengakuan percaya, mereka menjadi anggota dewasa dari tubuh Kristus untuk secara penuh berperan serta mengerjakan misi Allah dengan mewujudkan persekutuan serta melaksanakan kesaksian dan pelayanan. Roh Kudus akan memimpin, mengingatkan, dan mendorong kita untuk berperan serta dalam melaksanakan misi Allah di tengah dunia. Ia juga akan membarui kita terus-menerus hingga kelak dengan tidak bercacat celah kita menghadap Tuhan dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup kekal. Marilah kita berdoa. Bapa yang terkasih, kami bersyukur jika di tengah kesempatan kali ini Tuhan, anak-anak-Mu bisa mendapatkan pelayanan baptisan kudus dan juga sidi. Di tengah pandemi yang sedang kami hadapi, cinta kasih dan anugerah-Mu dinyatakan secara nyata ya Tuhan. Dan biarlah Jonathan dan juga Edwin dapat merasakan betul bagaimana cinta kasih-Mu di dalam kehidupan mereka. Dan biarlah apa yang mereka akui saat ini itu menjadi pondasi utama dalam kehidupan, mengimani Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Biarlah momen ini juga tidak dilupakan, namun menjadi momen yang berharga dalam kehidupan, yang terus akan diingat dan dipegang di sepanjang kehidupan Edwin dan juga Jonathan. Saat ini Tuhan, kami serahkan anak-Mu yang akan datang ke hadirat-Mu. Nyatakanlah berkat-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kami berdoa. Amin. Supaya nyata di hadapan jemaat, saya meminta setiap calon anggota SIDI menyatakan iman saudara dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini.
Percayakah saudara kepada Allah Bapa, Pencipta dan Pemelihara kita, kepada Yesus Kristus, Anaknya Tuhan dan Juru Selamat kita, dan kepada Roh Kudus yang membarui hidup kita? Apakah saudara dengan tulus hati dan dengan segenap jiwa berjanji memegang pengakuan itu dengan meninggalkan hidup lama dan hidup mengikut Yesus Kristus sebagai Juru Selamat dan menjadi saksinya? Apakah saudara percaya bahwa Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang menunjukkan jalan keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus? Apakah saudara dengan sungguh-sungguh ingin menjadi anggota gereja Tuhan dan bersedia menerima tugas pengutusannya, yaitu dengan setia mengambil bagian dalam mewujudkan persekutuan serta melaksanakan pelayanan dan kesaksian? Apakah saudara berjanji untuk menerima dan mentaati ajaran dan tata gereja GKI? Apakah jawaban saudara Edwin Widianto? Ya, saya percaya dan berjanji. Apakah jawaban saudara Jonathan Mahendra? Ya, saya percaya dan berjanji. Umat Tuhan, mari kita mengikrarkan iman kita bersama-sama dengan saudara yang akan dibaptis dan yang akan menyatakan pengakuan percaya mereka dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara Edwin Widianto, aku membaptiskan engkau dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, teguhkanlah hamba-Mu, Saudara Jonathan Mahendra, dengan anugerah-Mu supaya ia bertambah setia melayani Engkau dan setiap hari bertumbuh dalam roh hingga kelak menghadap Tuhan dengan tiada bercacat celah dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup kekal. Dan terimalah berkat dari Tuhan, Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil saudara dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan saudara. Dialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Pujilah Khalik semesta, sumber segala kurnia, sorga dan bumi puji terus, Sang Bapa, Putra
Jemaat Tuhan, terimalah saudara ini sebagai sesama anggota tubuh Kristus dan pewaris kerajaan Allah. Dengan penuh kasih sayang, saling merawatlah, saling memeliharalah, dan saling menegurlah, supaya dalam kesatuan jemaat karya Allah nyata. Marilah saudaraku, saat ini kita naikkan doa-doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa yang terkasih, saat ini kami bersatu hati Tuhan, terlebih bagi korban bencana yang terjadi di NTT maupun di Jawa Timur ya Bapak. Kami berdoa kiranya setiap keluarga yang ditinggalkan oleh orang terdekatnya, Engkau beri kekuatan ya Bapak. Engkau juga pulihkan kembali kehidupan supaya masyarakat di NTT dapat kembali beraktivitas dan hidup kembali, bangkit kembali ya Tuhan dari keterpurukan ini. Kami percaya setiap uluran tangan yang ada dan setiap tindakan yang nyata dari kami Tuhan mampu juga menolong dan memulihkan kembali kondisi saudara-saudara kami di NTT maupun di daerah Jawa Timur yang terkena gempa. Kami juga berdoa bagi setiap kami di tengah pergumulan pandemi ini. Kami berdoa Tuhan kiranya pemerintah terus berupaya dengan keras untuk dapat mendistribusikan vaksin dengan merata. Kami rindu Tuhan, kami dapat segera melewati masa-masa pandemi ini dan kembali beribadah secara on-site, kembali dapat bersekutu dengan saudara-saudara kami. Bapa, kami juga berdoa bagi perjuangan saudara-saudara kami yang ada di dalam masa isolasi mandiri saat ini, yang ada di rumah maupun yang di rumah sakit. Kami percaya Engkau yang tidak meninggalkan mereka, Engkau yang juga turut berjuang bersama dengan tenaga medis yang ada, dan juga menguatkan iman saudara-saudara kami di tengah perjuangannya untuk sembuh dari COVID-19. Kami mohon pertolongan-Mu juga Tuhan bagi setiap kami yang sedang bekerja, sedang berkarya di tengah ekonomi yang tidak mudah ini. Biarlah Engkau menolong kami, menopang kami ya Tuhan. Berikanlah kami semangat untuk dapat terus menjalani kehidupan di tengah penderitaan yang sedang kami hadapi ini. Kami juga yang sedang belajar online anak-anak kami yang mungkin akan menghadapi ujian akhir. Kami berdoa Tuhan, kami yang mungkin sudah memikirkan akan melanjutkan jenjang selanjutnya kemana. Bimbinglah kami Tuhan. Biarlah kami dapat memutuskan sesuai dengan kehendak-Mu saja. Kami juga berdoa relasi dalam setiap rumah tangga, kiranya kasih itu dapat dirasakan secara nyata. Jikalau kami menyatakan pertobatan bagi saudara kami, biarlah kami juga dapat memegang komitmen kami Tuhan untuk melakukan pertobatan itu. Dan juga Engkau yang menggerakkan hati kami Tuhan, di saat kami harus membuka pintu maaf dan menerima Tuhan dengan segenap hati saudara kami. Biarlah kami dapat menerima dengan segenap hati dan damai Kristus dapat tercipta di tengah-tengah relasi keluarga kami. Kami juga serahkan saat ini pergumulan kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Engkau yang mendengarkan, Engkau yang memahami dan akan memberikan jawaban yang terbaik bagi hidup kami. Kami percaya Tuhan, Engkau ada bersama-sama dengan kami. Inilah rangkaian doa syafaat kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nas persembahan diambil dari Efesus 5 ayat 2. Dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Saudara sekalian dapat memberikan persembahan melalui transfer ke rekening Majelis GKI Kelapa Cengkir maupun scan QRIS GKI Kelapa Cengkir. Terima kasih ya Tuhanku atas hari pemberian-Mu, hari baru
Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih ya Bapa atas segala berkat dan rahmat-Mu, atas segala perlindungan-Mu hingga kami boleh berkumpul di sini untuk beribadah secara online ya Bapa dalam masa pandemik ini. Bapa, terima kasih juga atas segala berkat ini. Sekiranya berkat ini kami akan berikan dalam bentuk persembahan ya Bapa. Kiranya Kau kuduskan persembahan ini dan kiranya Engkau berikan hikmat kepada setiap tangan yang mengelola, agar persembahan ini berguna bagi sesama kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sejenak aku menoleh pada jalan yang telah ku tempuh. Kasih Tuhan ku peroleh, membuatku tertegun. Jalan itu penuh liku, kadang-kadang tanpa terang, tapi Tuhan membimbingku hingga aku tercengang. Kasih Tuhan membimbingku dan hatiku pun tenang. Bukan karena aku baik, dipegangnya tanganku erat. Bukan pula orang lain, hingga aku didekat. Oh betapa aku heran, dilimpahkan yang terbaik. Dengan apa ku nyatakan kasih Tuhan yang ajaib. Ku lakukan, ku sebarkan kasih Tuhan yang ajaib. Saat ini saudaraku, pergilah dalam damai sejahtera untuk melayani Allah. Syukur kepada Allah. Dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.